Halo sahabat-sahabat Teodema, jumpa lagi dengan saya Frater Veki Paksa Host. Nah, hari ini atau tepatnya di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana berperilaku sebagai orang Katolik. Tentu saya tidak mengarang-arang mengambil tips dan trik ini. Saya punya dasar sumber yang saya ambil dari tulisan dari Uskup Agung Daniel Pilarzek, kalau saya tidak salah sebut namanya Monsignor ya, atau Uskup Agung Daniel ya, saya bilang Daniel saja. Jadi kalau yang nama Daniel ya bersyukurlah. Nah, dari tulisan Bapak Uskup ini dan kurang lebih ada 12 tips dan trik supaya kita bisa berperilaku menjadi orang Katolik yang baik dan benar. Nah, tips yang pertama yakni tentu mengikuti misa hari Minggu dan hari-hari raya yang diwajibkan gereja. Gereja tentu menyediakan misa pada misa-misa harian, tetapi kalau Anda sibuk, Anda bisa mengikutinya pada hari Minggu. Dan ini di sana ada perayaan Ekaristi, dan perayaan Ekaristi Anda tahu semua sebagai orang Katolik adalah puncak iman kita sebagai orang beriman, ya. Jadi yang ditekankan di sini adalah mengikuti perayaan Ekaristi. Tentu di sana Anda akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, tapi juga perjumpaan secara komunal dengan jemaat yang hadir. Dan situlah kita sebagai gereja, ya, gereja umat Allah membangun persekutuan. Siapa tahu yang jomblo bisa ketemu jodohnya di sana. Lalu tips yang kedua yakni menerima sakramen-sakramen. Penekanannya adalah menerima. Karena apa? Sakramen adalah bentuk pemberian Tuhan, kemurahan Tuhan untuk umat, sehingga umat wajib menerimanya. Nah, itu adalah hak setiap orang Katolik untuk menerima sakramen-sakramen dalam gereja. Tetapi hak itu juga perlu ditunjang dengan kewajiban, dan gereja selalu mempersiapkan anggota-anggotanya kalau mau menerima sakramen. Jadi karena ini adalah pemberian langsung dari Tuhan, maka tidak asal-asalannya, perlu ada persiapan. Setiap sakramen yang diterima ada persiapannya. Jadi tidak hanya sekedar, ya saya mau sakramen saya terima. No, jadi harus ada persiapannya. Selain tentu ada penjelasan soal sakramen-sakramen yang kita terima, yang memang lazim, yang wajib diterima, dan yang diterima mungkin hanya sekali seumur hidup ya. Itu tentu ada, tapi secara singkat saya mau gambarkan adalah kita harus menerima sakramen-sakramen. Nah, lalu yang kedua, berdoa. Nah, berdoa sebagai umat beriman, tetapi sebagai orang Katolik tentu hal yang sangat penting, karena di situ kita secara sadar membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Anda bisa meminta, Anda bisa memohon, Anda bisa mengeluh, Anda bisa apa saja memohon pada Tuhan dalam doa. Ya, jadi berdoa bukan hanya saja ketika Anda sukses, ketika Anda menderita, tetapi berdoa juga Anda bisa memohon peneguhan kekuatan dari Tuhan untuk suatu persoalan yang mungkin secara manusia Anda tidak bisa tangani. Anda butuh kuasa ilahi untuk membantu. Itulah salah satu manfaat kita harus berdoa, tujuan kita berdoa. Lalu tips yang keempat yakni mengunjungi sakramen Maha Kudus. Di paroki-paroki yang besar selalu disediakan tempat atau ruangan khusus untuk penghormatan adorasi sakramen Maha Kudus. Dan Jumat pertama juga di gereja di setiap paroki ada untuk misa, untuk Jumat pertama, dan di situ ada penyembahan sakramen ya. Di sana hosti yang sudah dikonsekri disimpan di tabernakel dan dikeluarkan lalu ditaruh di monstran untuk ditunjukkan kepada umat, supaya umat mengalami perjumpaan yang intim dengan Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Maka itu mengunjungi sakramen Maha Kudus merupakan satu hal yang perlu dan wajib untuk umat Katolik lakukan. Kalau setahu saya di Keuskupan Manado itu ada ruangan khusus, dan orang dari mana, ketika orang dari kantor atau pulang kerja itu selalu menyempatkan waktu untuk hanya duduk dan ya memandang sakramen Maha Kudus itu ya. Lalu tips yang kelima yakni menjalankan pertobatan dan melatih kontrol diri. Nah, kita sebentar lagi akan memasuki masa Prapaskah. Kalau Rabu Abu tanggal 22 ya Februari kalau tidak salah. Itu sudah mulai melatih diri dengan menjalankan pertobatan, tentu dengan sakramen tobat, dan melatih kontrol diri dari yang mungkin yang kecil-kecil saja dulu ya. Kalau yang biasanya rokok itu untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang merokok satu hari 2 bungkus, bisa dikurangi pelan-pelan 1 bungkus, bahkan tidak perlu lagi ya. Jadi kita mulai melatih mengontrol diri.
Lalu tips yang keenam, menikah dalam gereja. Nah, ini menjadi penting, yang selalu menjadi topik yang hangat, yang selalu ingin ditanyakan oleh yang masih jomblo, yang ini atau yang sementara mau menempuh ke perjalanan yang serius atau jenjang yang lebih serius. Nah, Anda wajib menikah dalam gereja Katolik. Apapun pasangan Anda dari agama manapun, tetap wajib harus Anda angkat dan tarik menikah dalam gereja Katolik. Kalaupun dia mempertahankan agamanya, it's okay, tetapi pemberkatan harus dilakukan dalam gereja Katolik, ya. Nah, lalu yang masih berkaitan dengan soal pernikahan. Nah, ini yang tips yang kedua atau yang ketujuh, yakni yang ketujuh ya, membesarkan anak-anak secara Katolik. Nah, ini juga dalam hukum kanonik, saya lupa. Di situ ditegaskan juga bahwa ketika Anda menikah, dan walaupun itu beda agama, tapi harus ada perjanjian, anaknya ketika lahir harus dididik yang dibesarkan secara Katolik. Itu menjadi perjanjian yang harus dijalankan. Lalu yang kedelapan, yakni menjadi anggota paroki aktif. Nah, ini dia juga yang masih ya sedikit-sedikit kurang dalam gereja Katolik. Nah, kalau Anda mau menjalankan tips yang kedelapan ini, menjadi anggota paroki aktif, kalau yang sudah aktif, terus lebih diaktifkan lagi, jangan sampai off. Yang masih off, ayo, ini ada tips menjadi anggota paroki yang aktif. Bagaimana sih, Frater, menjadi anggota paroki aktif? Menjadi anggota paroki aktif itu sederhananya, kalau ada tugas dari gereja, jalankan itu, ya. Misalnya ya, kalau sudah dengar dari ketua lingkungan, bilang, hey, besok lingkungan kita ini ada tatip. Nah, itu jangan cuek, jangan pura-pura nggak dengar. Nah, hati-hati itu, nggak pura-pura nggak dengar, pura-pura cuek, itu nanti Tuhan kasih yang benar terjadi. Nah, itu makanya menjadi anggota paroki yang aktif harus menjalankan selain haknya, harus ada kewajibannya, dan juga menjalankan tugas yang dipercayakan oleh gereja. Rasa memiliki pada gereja inilah yang harus dihidupi. Percuma ya, kita punya gedung gereja yang sangat megah dan besar, tetapi rasa memiliki itu tidak ada, maka sia-sialah bangunan yang megah ini. Oke? Sekali itu harus menjadi anggota yang aktif ya. Kalau tidak tahu, bertanya. Ada pengurus lingkungan ya, ada yang sudah aktif, silakan sharing sama mereka, tanya sama mereka. Itu yang sudah aktif, punya pengalaman. Lalu tips yang ke-9, berserah diri pada Tuhan. Nah, berserah diri pada Tuhan berarti kita mau memasrahkan diri seutuhnya pada Tuhan. Ya, bukan berarti kita lalu semuanya kita berikan kepada Tuhan. Tidak, bukan dalam artian saya harus akhirnya Tuhan atur aja, nggak usah, saya nggak mau buat. No, bukan gitu prinsipnya. Artinya Anda berserah diri, tetapi Anda juga mau melakukannya. Oke, bukan berarti menyerah, tapi berserah. Lalu tips yang ke-10, yakni memelihara hubungan dengan Bunda Maria dan para kudus. Orang Katolik harus punya devosi yang intim dengan Bunda Maria dan menghormati para kudus. Maka itu nama-nama Anda menggambarkan siapa Anda. Ya, jadi kalau misalnya ini kita dengar nama Benedictus, nah kita langsung connect, oh ini orang Katolik ini. Nah, itu makanya ya nama juga menjadi sedikit ada identitasnya di sana yang menunjukkan bahwa menghormati para kudus. Ya, itu salah satu cara. Bisa juga ya di lingkungan-lingkungan menggunakan nama-nama kudus atau nama-nama pelindung. Selain itu juga devosi pada Bunda Maria tetap terus itu didoakan. Sekali lagi harus ada garis, Katolik tidak menyembah Bunda Maria, oke? Itu harus di garis bawah ya. Kita menghormati dan berdoa bersama Bunda Maria. Lalu yang tips yang ke-11 adalah menerima perbedaan. Nah, menerima perbedaan, bukan perbedaan dari luar ya. Itu kita di Indonesia sudah sangat banyak perbedaan, tetapi ini perbedaan di dalam gereja sendiri ya. Jadi kalau yang satu dari suku ini, satu dari suku ini, satu dari suku ini, satu dari suku ini, bagaimana kita mau menyatukan itu dalam perbedaan menjadi kesatuan? Oke, belajar menerima perbedaan itu tidak mudah ya, itu tidak gampang. Kadang kita bisa berkelahi, berselisih paham hanya dengan mungkin dialek, hanya mungkin karena ucapan kita yang di daerah kita itu lazim, yang itu biasa saja, tapi bagi di daerah lain itu satu hal yang menyakitkan. Jadi hati-hati. Lalu yang terakhir adalah meninggal sebagai orang Katolik. Meninggal sebagai orang Katolik ya. Anda harus tahu, meninggal sebagai orang Katolik berarti Anda mempertahankan iman itu. Seperti kata Rasul Paulus,
aku telah memperjuangkan iman itu sampai titik terakhir. Katolik tetap Katolik sampai mati. Itulah mengapa meninggal sebagai orang Katolik menjadi tips yang terakhir ya. Percuma Anda sudah buat dari 1 sampai tips dari yang pertama sampai yang 11 tadi, lalu Anda tiba-tiba minggat keluar dari gereja Katolik. Ya, saya tidak bisa bilang itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang, tapi Anda sadar dirilah bahwa menjadi orang Katolik itu menyenangkan dan asik loh ya. Sekian dari saya tips dan triknya. Kita sama-sama buat, kita sama-sama berjuang. Kalau sudah ada yang melenceng, saling mengingatkan. Oke, jadi jangan sakit hati kalau diingatkan ya. Kadang beda orang, beda cara untuk menegur. Maka itu di tips yang 11 tadi, menerima perbedaan itu penting. Sekian dari saya dan semoga menolong.